Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Iqbal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis terlebih dahulu. Kalau kita ngomong tentang bisnis yang pasti yang terlintas di benak kita adalah uang. Memang bisnis itu menghasilkan uang, tapi bisnis adalah suatu yang dijalankan oleh perorangan atau perkelompok yang menghasilkan keuntungan atau laba dan melibatkan kegiatan produksi, penjualan, dan pembelian barang atau jasa. Apa sih tujuan bisnis? Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan yang diperoleh oleh si pembisnis sesuai dengan prinsip ekonomi jual beli. Bisnis pun ada banyak macamnya gitu, bermacam-macam sektor, mulai dari kayak makanan, properti, financial, dan lain-lain. Untuk obsesi saya sangat terobsesi di bidang bisnis financial atau bisa dibilang financial management. Kenapa saya sangat terobsesi? Karena saya melihat berpeluang sangat-sangat besar di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri pun banyak yang tidak mengenal apa itu financial management, atau bisa dibilang produk yang ditawarkan itu adalah suatu software untuk invest online gitu. Nah, jadi mengapa saya terobsesi? Karena saya mulai dari SMA ini, yaitu umur 17 tahun, saya sudah mulai sedikit mencoba hal baru, seperti itu yang mulai saham atau reksadana dan lain-lain. Untuk kemampuan saya, kenapa saya terobsesi di bidang tersebut? Karena saya sangat-sangat suka di bidang finansial gitu. Dan lagi-lagi itu balik ke cita-cita besar saya. Cita-cita besar saya adalah menjadi gubernur Bank Indonesia. Makanya kenapa saya selalu memilih untuk ke bidang yang searah untuk mencapai step-step untuk mencapai gubernur Bank Indonesia tersebut. Nah, untuk lingkungan sekitar pun banyak yang tidak tahu mengenai ini. Bahkan saya sangat ingin teman-teman saya pun ingin tahu tentang financial management ini, karena semua orang tuh butuh financial management. Siapapun, mulai antar generasi, antar kelas golongan. Untuk di lingkungan saya pun masih banyak yang belum mengenal apa itu financial management. Bahkan di keluarga sendiri, tetangga saya atau lingkungan sekitar rumah saya. Makanya kenapa orang-orang Indonesia tuh rata-rata pada tahunnya hanya perbankan saja, padahal banyak alternatif untuk saving, invest, atau dan lain-lain untuk masalah financial management. Dan bahkan pemikiran orang-orang terutama generasi tua terhadap invest itu tersendiri itu banyak yang memandangnya negatif. Mungkin memang banyak invest yang bodong, atau terutama saya di pasar modal itu rata-rata emang mungkin sebelumnya banyak yang bodong atau lain-lain, makanya memandangnya negatif.
Dan Indonesia pun pada sesuai data saya melihat di internet, pada tahun 2025 Indonesia akan bonus demografi, yaitu meledaknya anak-anak usia produktif. Makanya kenapa saya sangat ingin membangun ini. Mungkin nggak sekarang, tapi saya akan terus belajar dari hari ini hingga akan tercapainya hal tersebut. Untuk target saya lagi-lagi adalah usia produktif. Saya sangat ingin memperkenalkan ini dari mungkin usia produktif awal, karena sayang sekali kalau para anak muda itu tidak mengenal financial management ini. Mungkin mereka yang mengenal di usia 30 ke atas itu akan merasa menyesal, karena kenapa nggak saya dari dulu sih kenal ini, kayak gitu. Prediksi saya akan menjalankan ini mungkin ketika kuliah, yaitu membangun startup ini, dan semoga saya diterima PTN yang bagus dan sesuai dengan misi saya yang ini, yaitu financial management atau mungkin di bidang ekonomi. Saya sangat yakin dengan diri atau potensi diri saya bisa menjadi orang sukses. Memang sukses itu perbandingannya beda-beda, antara mungkin si A pengennya tuh ini, suksesnya tuh menaikkan haji orang tua atau membeli rumah sebesar apa. Mungkin si B suksesnya udah bahagia atau apa, bisa jadi. Tapi kalau ukuran bahagia saya itu adalah pertama, punya rumah sendiri dan rumah orang tua. Tuh, mobil impian saya, dan pastinya menikah. Target saya untuk membeli mobil impian saya. Mobil impian saya adalah ini. Mungkin saya akan mencapai hal tersebut pada umur 25 dan mempunyai rumah sendiri itu adalah 28 dan menikah di usia 29. Itu target saya. Dan pastinya saya akan membangun rumah orang tua itu pada sebelum saya membangun rumah sendiri, yaitu umur 26. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis SWOT. SWOT itu singkatan dari S yaitu strength atau kekuatan, W itu adalah weakness atau kelemahan, O itu opportunities atau peluang, dan terakhir threats atau ancaman. Jadi pertama itu strength. Strength itu apa sih? Maksud dari kekuatan. Kekuatannya itu maksudnya dari dalam diri saya, apa yang nggak ada di orang lain. Mungkin kekuatan itu bisa dibilang bakat atau kepribadian masing-masing. Kalau dalam bisnis itu pasti kekuatan itu sama aja. Kayak apa sih kelebihan dari bisnis kamu, kayak gitu. Jadi yang nggak dipunyai oleh bisnis orang lain, kayak gitu. Kalau untuk strength dalam diri saya, pertama, saya sangat-sangat fokus untuk apa yang saya kerjakan, terutama atau cita-cita yang saya inginkan. Saya orangnya yang yaitu kalau udah punya target, saya pasti mencoba sebesar apapun untuk mencapai hal tersebut. Jadi fokus untuk menjalankannya. Kedua, saya orangnya sangat mau belajar dan saya sangat suka untuk mencoba hal baru atau belajar hal baru. Makanya kenapa ya saya pengen di bisnis ini. Dan ketiga, saya
saya bisa membaca peluang karena pengalaman sebelumnya. Untuk berkaitan dengan bisnis saya, kekuatannya adalah pertama, financial management itu dibutuhin oleh semua orang. Jadi financial management itu mulai generasi ke generasi, antar kelas sosial itu pasti membutuhkannya, makanya itu menjadi kekuatan. Lalu kedua itu berupa online. Zaman sekarang kalau nggak online kayaknya kurang, karena semua sudah serba online. Apalagi dalam pandemi seperti ini, pasti semua orang membutuhkan, semua orang pasti akan mencarinya secara online. Untuk weakness itu suatu kelemahan dalam diri saya atau dalam bisnis saya yang mungkin menjadi salah satu penghambat untuk menjadi sukses. Pertama, dalam diri saya orangnya cepat marah atau susah mengendalikan emosi. Lalu kedua, kalau saya sudah terobsesi itu dalam suatu hal itu harus jadi ibaratnya itu kayak keras kepala ya itu. Dan saya ketiga, weaknessnya adalah malu saat bicara di depan umum. Itu saya tidak bisa. Untuk dalam bisnis saya, weaknessnya adalah masih banyak orang yang belum mengerti atau banyak orang yang belum tahu apa itu financial management. Makanya dari itu mungkin tugas orang-orang yang ngerti untuk menjelaskan supaya tidak salah kaprah juga atau salah pengertian dari masyarakat terhadap bisnis tersebut. Opportunities atau peluang itu adalah suatu hal yang dapat menyukseskan atau menyukseskan diri kita atau bisnis kita. Opportunity saya adalah yang ada dalam diri saya. Pertama, dengan memupukkan rasa percaya diri, saya pasti akan mencoba hal-hal baru. Itu peluang dalam diri saya. Dan kedua adalah kejujuran, karena menurut saya kalau di awal nggak jujur, pasti ke belakang pasti nggak jujur. Jadi itu hal sangat penting. Itu peluang dalam diri saya. Kalau berkaitan dengan bisnis saya, peluangnya adalah di tahun 2025 itu akan ada bonus demografi yang seperti saya sudah bilang. Bonus demografi pada tahun 2025 yaitu memuncaknya atau meledaknya jumlah orang yang usia produktif. Mungkin di situ salah satu peluang yang saya dapatkan, dan mungkin banyak orang untuk mengambil hal tersebut. Lalu terakhir ada threats atau ancaman. Threat itu adalah suatu hal yang dapat merugikan diri kita ataupun bisnis kita, mulai dari orang lain ataupun dalam diri saya sendiri. Ancaman untuk diri saya sendiri adalah saya sangat pelupa. Itu adalah ancaman mungkin terbesar dan tersering gitu. Jadi itu. Yang kedua adalah saya kurang bisa belajar untuk bahasa, mulai bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa-bahasa yang baru mengenal atau kayak Jepang di pelajaran di sekolah itu mungkin saya suka, tapi kalau di pelajaran lebih dalam tidak tahu gitu. Kalau berkaitan dengan bisnis saya, ancamannya adalah itu pandangan negatif masyarakat terhadap financial management itu sendiri. Jadi lagi-lagi itu tugas orang yang mengerti bagaimana mempromosikannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara menyampaikannya, supaya orang mudah mengerti dan menarik perhatian mereka, terutama usia-usia produktif atau usia-usia muda. Sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.